wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, ternyata kalian semangat sekali ya pagi ini untuk memulai pembelajaran. Sudah pada sarapan semua ini? Sudah. Ada yang belum siapa? Kamu pun. Nah, ini pasti segera sarapanmu ya. Biasakan sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu ya. Jadi biar kalian itu semangat ya. Nah, anak-anak coba kalian saling menghadap dengan teman sebelah-sebelahnya. Kalian periksa kerapian temannya. Sudah rapi apa belum? Sudah ya. Setelah itu coba dicek kebersihan di sebelah kanan kirinya. Kalau ada sampah tolong dimasukkan ke dalam sampah. Sudah ya? Berarti kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Saya minta tolong ketua kelas silakan untuk dipimpin doanya. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Menurut agama Kepercayaan kita masing-masing orang lain. Doa bersama. terima kasih Allah sudah membantu untuk memimpin doa teman-teman ya. Anak-anak, hari ini kalian kuliah penuh apakah lengkap? Apa ada yang tidak masuk? Betul ya, lengkap ya? Kemarin ada yang tidak masuk. Anton mana sudah masuk ya? Mana Anton? Oke. Oke, sangat apa le? Demam ya, tapi udah sehat sekarang ya. Oke. Nah, anak-anak, berarti kalian sudah siap mulai pelajaran hari ini. Silakan bukunya dikeluarkan. Buku teksnya dikeluarkan. Oke, sudah ya. Sebelum kalian buka, ada satu kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari sebelum memulai pelajaran adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan petugas yang biasa dirijen maju untuk memimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita naik lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Angel berdiri dulu. Ya. Silakan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Angel, silakan duduk anak-anak. Oke, anak-anak silakan dibuka bukunya, tapi sebelum dibuka bukunya ya, saya ingatkan untuk kesepakatan kelas pelajaran IPS ya. Masih ingat ya, yang pertama keterlambatan tidak boleh lebih dari 15 menit ya.
syukurlah tidak ada yang terlambat, anak-anak semua sudah masuk. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengobrol ketika berlangsungnya pelajaran. Ketika tidak boleh makan. Kalau minum boleh Bu, kalau minum boleh. Tetapi izin dulu Bu, izin untuk minum. Itu ya. Sepakat anak-anak ya untuk kesempatan ini ya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Saya akan mengingatkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Habib masih ingat? Letak apa Habib kemarin? Betul sekali ya, letak geografis dan astronomis ya. Coba saya mau mengingatkan, apakah masih ingat kalian? Gimana letak geografis Indonesia di antara dua benua? Ada yang bisa? Ibnu bisa? Dua benua, benua mana? Betul ya, benua Asia dan Australia. Di antara dua samudra, samudra mana ada yang bisa? Ada yang bisa? Habib? Samudra Pasifik dan Hindia. Betul sekali ya. Kemudian satu lagi, ada yang namanya garis bujur ya. Itu menyebabkan terjadinya ada berapa perbedaan waktu di Indonesia? 3 perbedaan waktu. Bisa menyebutkan Dewan 3 perbedaan waktu itu mana saja? Kita, WIB sama WIB, WITA sama waktu Indonesia Timur. Oke, betul. Satu lagi, daerah mana yang termasuk waktu Indonesia Barat? Ada yang tahu? 3 wilayah saja. Berarti yang saya Pak Angel sudah tahu waktu Indonesia Barat daerah mana? Ada yang tahu? Ayo, jangan takut salah. Ya silakan, Depan. Jawa, Hmm. sama Kalimantan Barat. Betul sekali ya. Jadi kalian luar biasa, sudah biasa menguasai pembelajaran minggu lalu ya. Jadi minggu ini anak-anak pertemuan kita akan belajar tentang aktivitas pemenuhan kebutuhan ya. Sebagai opening kalian saya sajikan satu video untuk disimak ya. Apa ini ya jadi sebentar. Iya. Ini pelan. Nah, kalian simak. Sebentar anak-anak, ada trouble sebentar ya. Apa? Saya nyalakan lagi. Kita setting dulu ya. Apa? Sambil kalian buka bukunya dibaca sambil saya setting dulu ya. Halaman berapa itu? Halaman 11 kalau nggak salah, tentang aktivitas pemenuhan kebutuhan. Sebentar ya, Mas
simak karena itu videonya. Kalian perhatikan, ini adalah susu. Buku mana? Kenapa isi bola? Sudah tak ya? Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas sejak kebutuhan adalah Saya tuntutan coba pemenuhan video live dulu terhadap ya. suatu. Pernah nggak kalian bingung Tampil. kenapa harga cabai bisa melonjak tiba-tiba? Kalian tetap membaca ya. Saya carikan video lagi. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Nanti kalau kalian itu kan masuk lagi. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar Silakan. dan minuman jika merasa haus. Saya Dalam bukan video ini, kualitasnya. kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Anak 5 menit. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang didasarkan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer,
kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang juga harus terus dikembangkan. Sekian video singkat tentang kebutuhan manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, anak-anak itu sudah ya, kalian sudah menyimak tentang video pembelajarannya. Sekarang saya akan memberikan PPT-nya kepada kalian. Nah, nanti PPT akan saya jelaskan di sini, kemudian akan saya share di grup ya untuk kalian belajar berikutnya. Ini ya, aktivitas memenuhi kebutuhan. Ya, tadi kalian sudah nonton videonya, sekarang kita bikin resume-nya. Tadi kan mungkin terlalu cepat ya untuk kalian ya. Sekarang kalian bisa menyimak untuk resume yang saya buat ya. Anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kalian memahami dan bisa menganalisis ya apa itu definisi kebutuhan. Ya. Supaya kalian juga bisa memahami macam-macam kebutuhan itu apa saja. Ya. Dan yang terakhir supaya kalian bisa memahami apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang jelas pasti berbeda. Nah ini, silakan kalian perhatikan ya. Definisi kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan yang harus dipenuhi anak-anak. Harus. Jadi kewajiban harus dipenuhi. Ya. Jika tidak dipenuhi maka akan terjadi hal yang negatif terhadap kehidupan. Kita bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apa itu keinginan? Ya. Keinginan adalah hasrat untuk memiliki segala sesuatu. Ya. Tetapi apabila kita tidak bisa mendapatkannya, itu nggak akan ngaruh apa-apa terhadap hidup kita. Ya. Tidak akan membawa hal yang negatif. Hidup tetap berjalan. Ya. Apa contohnya keinginan? Misalkan kalian punya motor, ya. Masih ingin punya lagi yang baru. Hari ini keluar lagi motor yang terbaru kalian punya itu yang disebut dengan keinginan. Mungkin orang tua kalian sudah punya mobil, ingin ganti lagi yang baru, update terus, itu namanya keinginan. Ketika keinginan ini tidak terpenuhi maka itu tidak masalah, tidak membawa dampak apapun dalam kehidupan kita. Berikutnya, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkatan.
Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling pokok, paling utama, nomor satu harus dipenuhi. Ada yang bisa menyebutkan, saya ganti dulu. Ada yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan primer? Nomor satu wajib dipenuhi. Silakan, Alan. Makanan, betul sekali ya. Makanan adalah satu kebutuhan yang kudu dipenuhi saat itu juga tidak bisa ditunda. Berikutnya yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang merupakan pelengkap ya, dipenuhi setelah kebutuhan primer bisa terpenuhi ya. Apa contoh kebutuhan sekunder anak-anak? Ada yang bisa kebutuhan sekunder? Silakan Alan lagi. Apa Alan? Apa? Ya, yes, betul ya. Ada lagi yang menyebutkan kebutuhan tersier? Tersier, kebutuhan kedua silakan Depen. Mobil bisa, tapi itu nanti ada lagi tingkat kebutuhan lain lagi yang mobil. Di bawahnya mobil lagi apa? Ya kalian nggak bisa pisah dari apa? Nah, P, betul sekali. P adalah kebutuhan tersier. Kalian harus menomorduakan HP itu yang nomor satu adalah makanannya. Berikutnya, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan barang-barang mewah. Nah ini siapa bisa menyebutkan contoh kebutuhan tersier? Emas, betul sekali. Apalagi Pan yang kamu sebutkan tadi Pan apa? Mobil, betul sekali ya. Mobil sama perhiasan adalah contoh dari kebutuhan tersier. Itu kebutuhan berdasarkan ikatan. Berikutnya adalah berdasarkan waktu. Ada 4 anak-anak kebutuhan sekarang, masa depan, kemudian kebutuhan urgent atau mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama anak-anak kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya kalian makan saat lapar, kalian ketika harus minum. Ini adalah kebutuhan sekarang. Itu saat ini tidak bisa ditunda. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang bisa ditunda omongannya atau direncanakan. Contohnya adalah kebutuhan untuk biaya pendidikan. Yang ketiga adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah kebutuhan yang tidak direncanakan. Naik makan, pendidikan, tadi masih bisa direncanakan ya. Kalau sakit kita nggak akan tahu kan, kita akan sakit atau sehat itu mendadak. Ya. Ini termasuk dengan kebutuhan mendesak. Ke dokter ketika kalian sakit, minum obat ketika kalian sakit, itu adalah kebutuhan mendesak. Berikutnya kebutuhan sepanjang waktu. Nah, ini kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu, tetapi saat sudah butuh bisa dihentikan. Saya ulangi ya, bisa harus dipenuhi sepanjang waktu, tapi harus tidak butuh bisa di stop. Contohnya apa? Contohnya kalian sekolah ya. Kalian kan sekolah sepanjang waktu, tapi ketika sudah lulus SMA, sudah kuliah, kalian kerja, maka kebutuhan pendidikan bisa di stop. Ini yang disebut dengan kebutuhan sepanjang waktu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik atau jasmani. Siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Kalian kan ikut apa itu? Ekstra olahraga ya? Oke. Yang kalian lakukan itu adalah kebutuhan jasmani. Ada satu lagi ini ya, obat-obatan saat sakit. Yang kedua kebutuhan rohani adalah kebutuhan ya, yang pemenuhannya berkaitan dengan batin dan kejiwaan. Contohnya adalah kalian beribadah, kalian rekreasi, ya kan anak-anak. Kalian kalau sekolah terus nggak ada rekreasinya, nggak ada mancingnya, nggak ada main bolanya, itu nggak kami. Kalian jenuh, ya, gitu kan ya. Kemudian kebutuhan yang keempat, yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Pertama kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan kelompok. Kita satu-satu ya. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang kepuasan dan
Setiap orang berbeda-beda. Bu Evin butuh kacamata, Devin butuh kacamata, itu namanya kebutuhan individu. Saya dan Devin butuh kacamata, tapi Ibnu sama, tapi pindah karena tidak minus. Itu namanya kebutuhan individu. Sedangkan yang lukis butuh alat lukis, semuanya kalian nggak butuh, tapi yang suka dia adalah kebutuhan individu. Terakhir sekali ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya ya dirasakan oleh kelompok atau golongan orang. Apa itu contohnya? Jalan raya, ya, rumah sakit, tempat ibadah, jembatan. Terus kalian bergotong royong itu termasuk kebutuhan kelompok. Ya. Sampai di sini anak-anak kira-kira ada satu lagi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya. Yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin itu anak-anak, ya kan, membedakan kebutuhan kalian. Contohnya yang sama, anak perempuan perlu jilbab, ya, yang laki-laki itu namanya kebutuhan berdasarkan jenis kelamin. Ya. Kemudian tingkat pendidikan, ya. Kalian SMP belum butuh laptop, tapi yang kuliah pasti butuh laptop, ya. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan. Nek kalau pegunungan pakai bajunya yang tebal-tebal, ya. Kalau orang di pantai bajunya lebih tipis, itu karena lingkungan. Berikutnya karena ikan, itu tadi itu kebutuhan akan gadget misalnya. Anak TK sebenarnya belum boleh ya anak-anak. SD pun sebenarnya masih dalam pengawasan. Yang berat yang boleh membawa gadget itu sebenarnya yang sudah usia cukup. Jadi bisa memilih mana yang baik dan memilih yang buruk. Berikutnya pendapatan. Nah ini anak-anak, ini berkaitan dengan gaya hidup. Nah anggota DPR itu pasti butuh mobil kalau kita tidak butuh. Ya, cukup punya sepeda motor atau jalan kaki sudah. Berikutnya status sosial, nah, itu tadi yang saya bilang. Status sosial orang yang kaya, ya yang punya jabatan jelas butuh mobil, tapi kita enggak. Kemudian selera, ya selera itu tadi bergantung dengan hobi masing-masing. Pas sepak bola, orang Raiman butuh jersey, ya. Orang Raiman beli sepatu olahraga, tapi yang nggak suka ya Iman, ya, seperti itu. Terus terakhir ada istiadat, ya. Anak-anak kalau di Jawa itu ada istiadatnya banyak ya. Kemudian di Toraja juga kayak gitu ya. Masing-masing ada istiadat untuk pembiayaan yang banyak. Saya pernah bercerita ya di Toraja bagaimana sukunya untuk acara kematian itu membutuhkan biaya sangat mahal sekali. Kalau di Jawa, apa anak-anak ada yang ingat upacara kematian di Jawa apa saja? Selamatan apa saja? Ayo, selamatan apa? Ketika meninggal 3 hari, setelah 3 hari 2 hari, terus 40 hari, terus 100 hari, 1000, belum 1000, 1 tahun apa namanya? Mendaki bisa 2 tahun baru 3 tahun namanya 1000 hari. Ada satu lagi namanya 1000 itu 8 tahun. Itu adalah contoh dari kebutuhan berdasarkan adat istiadat. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Kelihatannya tegang semua ya. Bagaimana supaya saya ngecek kalian masih fokus atau tidak? Kita ice breaking dulu ya. Kita coba dengan tepuk fokus. Masih ingat ya Cak ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Ternyata kalian masih fokus untuk pembelajaran kali ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bu Edwin akan membagikan LKPD ke kalian. Silakan kursinya dalam posisi untuk diskusi.
kelompoknya itu ini tentang kebutuhan berdasarkan waktu. Mengerjakannya di sini ya. Silakan. Kemarin yang membawa HP ada yang lupa? Ada? 4 anak silakan dikeluarkan untuk mengerjakan ini ya. Kemudian kelompok 3 Depan kebutuhan berdasarkan sifat ya. Kemudian kelompoknya Vinsa silakan kebutuhan berdasarkan subjek. Silakan dikerjakan anak-anak ya. Silakan ini ditulis. Berarti kasih waktu 30 menit ya untuk kalian mengerjakan. Dilanjutkan dengan presentasi. HP-nya boleh dikeluarkan untuk mencari referensi. Kelompoknya jadi tetap mengerjakan ya. Dibuka HP-nya, cari di Google itu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kalian harus itu untuk presentasi ya. Kelompoknya Vinsa, katanya kapan mau membuat kanvas? Sudah ya, sambil proses ya. Terus yang itu tetap ditulis ya, ya. Tetap ditulis itu berdasarkan apa yang mau ini siapa? Berdasarkan subjek, silakan ditulis untuk nanti presentasi di depan. Mungkin ada kesulitan dalam ditulis. Kalau saja di atas nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Tapi anu ya cepet ya. Sendirian kan? Silakan. Cek ya.
Ini kemarin seperti ada kesulitan anak-anak? Ada yang kesulitan baca? Kelompoknya itu ada kesulitan. Sudah dibagi nanti siapa yang mau presentasi? Ada ya? Seperti yang biasa kita lakukan, ya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya, nanti kalau sudah selesai, kalian selesai presentasi bisa dipasang di mading mungkin ya. Boleh ditulis di bawah, boleh di atas. Ini kenapa enggak ditulis? Itu enggak, ini ya. Sebentar ya.
Yang lainnya bisa nyari referensi anak-anak dibaca, siapa tahu nanti ketika kalian itu presentasi ada teman kalian yang tanya. Jadi yang punya tanggung jawab itu bukan satu orang saja, semuanya yang bisa menjawab dijawab. Itu ya. Sekali lagi jangan lupa nama, kelas, nomor supaya juga mudah untuk mengambil nilainya. Oke, saya juga akan mengambil penilaian kerja kelompok kalian anak-anak. Kelas G. Paling mencari referensi sama Robi. Siapa tahu nanti temanmu tanya lo ya, kamu sudah dijawab lo ya. Nih, gerak juga, baca gerak. Jadi nanti kan ada teman yang bagian presentasi ya kan, ada yang bagian jawab. Kalian harus semuanya bisa, bukan hanya yang bagian tugas saja. Oke anak-anak, 10 menit lagi selesai ya. Gimana kan kamu ngantuk? Nah, sehat kan? Bisa bagian apa? Jawab pertanyaan. Bisa ya? Dibagi yang bagus kerja kelompoknya. Yang mau kamu membaca juga lupa. Bisa yuk mencari referensi yang mana yang boleh. Gimana Jeff? Kamu bagian apa Jeff? Bagian menjawab pertanyaan, presentasi nanti ya. Betul ya. Sekali lagi jangan lupa nama kelompoknya disertakan nama. Mana? Sudah selesai belum?
sudah selesai nama? Nah, kelompok siapa yang mau presentasi ke depan terlebih dahulu yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Silakan kalau sudah siap bisa lanjut ke depan untuk presentasi. Siapa yang mau membaca presentasinya? Kamu Bin. Yang lain memperhatikan nanti memberikan masukan atau pertanyaan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Kebutuhan menurut tingkatannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan terakhir tersier. Urutan pemenuhannya adalah primer, sekunder, dan tersier, di mana kebutuhan satu tingkat harus dipenuhi sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidup, dan apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan primer dan dapat meningkatkan kenyamanan atau kualitas hidup. Contoh kebutuhan sekunder adalah pendidikan, kesehatan, akses internet, kendaraan pribadi, hobi, atau hiburan sederhana seperti menonton film. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat menolak dan berhubungan dengan gaya hidup, status sosial yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder alam. Contoh barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan apapun yang bernilai tinggi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Alam, apa pertanyaannya Alam? Untuk kebutuhan primer, apakah pemenuhannya harus mulai dari Anda, bahan, dan makan? Kemudian saya baca pertanyaan dari ulang. Ya, silakan. Gimana jawabannya? Karena makanan adalah prioritas utama yang harus yang tidak boleh ditunda. Gitu. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya kelompok 1? Mungkin kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan lain? Kasih tanggapan anak bagaimana performanya, apakah sudah bagus atau gimana? Coba kasih tanggapan gimana? Sudah bagus performanya? Kelompok lain, kelompoknya Jepen, kasih tanggapan gimana performanya kelompoknya Habib? Sudah bagus? Ayo apa ini? Sudah bagus ya? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan Habib kalau sudah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan kelompok 1. Pos. Silakan penampilan kedua. Ada yang sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Silakan maju depan kalau sudah siap. Siapa yang mau tampil? Silakan Mbak dari sini. Boleh dibuka presentasinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan sampai waktu. Untuk kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda lagi, bersifat mendesak. Contohnya makan dan minum saat berada, lapar atau haus, obat saat sakit karena kondisi tertentu tidak bisa menunggu, pakaian untuk perlindungan dan sebagainya. Kebutuhan masa depan, kebutuhan yang
Bisa sebentar, bisa diulangi lagi pertanyaannya agak telat sedikit. Tadi siapa yang nanya? Angel. Memberikan contoh kebutuhan sekarang atau mendesak selain kebutuhan yang sudah disebutkan. Bukan hanya menjual semuanya atau lain adalah membuat utang, maka itu bukan mendesak seperti ini. Gimana Angel sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan? Ada yang memberikan tanggapan? Kan gimana penampilan kelompok 2? Menurut pendapatmu? Sudah bagus. Sudah bagus. Kalau perlu ada peningkatan, sudah bagus ya. Silakan yang tanya lagi ya Nana. Tidak ada? Silakan Ibu ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2 atas nama Kita kasih uang untuk kelompok 2. Kelompok 3 atau kelompok 4 yang mau maju ini? Katanya Depan mau pakai kanva. Ya silakan. Kelompok 4 itu free, kelompok 3 maju silakan. Jadi agak ke sana ya, saya buka dulu. Depan mana? Saya buka dulu ininya. Kalian pilih yang tidak. Bentar. Saya bukakan dulu ya. Ini jadi tadi sudah dikirim di grup anak-anak. Ini adalah kanvas. Kanva hasil karya dari kelompok 3. Seperti ini ya. Bisa dibaca. Dimulai dulu siapa? Ini kalau mungkin butuh untuk kalian nanti menjelaskan ke teman-teman kalian. Silakan. Dimulai. Kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan bisa dilirik berdasarkan sifatnya menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah pemenuhan kebutuhan fisik tubuh untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan seperti makanan, tidur, dan olahraga. Sementara itu, kebutuhan rohani adalah pemenuhan kebutuhan non-fisik seperti emosional, mental, dan spiritual yang merangkum rekreasi, ibadah, dan kasih sayang. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini bersifat fisik dan material yang berkaitan langsung dengan tubuh manusia. Tujuan kebutuhan jasmani adalah untuk mempertahankan kebugaran, kesehatan, dan kebenaran juga. Jangan ketawa ya. Ayo jangan ketawa ya. Coba dibaca yang bagus ya. Apa mungkin bisa diganti temannya yang lain ya biar nggak ketawa ya. Sampai mana? Atau kamu baca ini biar jelas ini presentasinya. Kamu baca ini. Itu mungkin kurang silakan. Ini ya baca di situ. Langsung silakan.
menjawab? Anton, silakan. Orang akan merasa jenuh bahkan stres menghadapi rutinitas hidup yang kadang membosankan. Gimana? Sejawaban dengan jawaban kelompok ya? Seluruh kelompok ada pertanyaan? Cukup? Ada yang mau ngasih penilaian terhadap performanya kelompoknya Jepan? Bib, silakan dinilai. Tapi ikut lagi jadi bisa. Oke, itu ya Jepan kelompoknya Jepan. Penampilannya sudah cukup bagus dengan tanpa dengan presentasi, tetapi harus diperbaiki supaya tidak Oke, silakan ditutup Jepan untuk presentasinya.
kita sampai pada kesimpulannya ya. Apakah ada salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan dari pertemuan ini? Ya, silakan Ilma. Tujuan dibagi menjadi 4 berdasarkan tingkatan primer, sekunder, dan tertiga berdasarkan waktu. Sekarang masa ini bisa sekadar waktu. Tiga berdasarkan standar siswani baru lagi. 4 berdasarkan objek individu dan kelompok. Betul, ya. Itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ilma. Mungkin ada yang lain lagi mau ngomong? Silakan, Pan. Banyak mata yang mempengaruhi kebutuhan. Apa saja? Contoh, jenis kelamin, lalu plastik, tarikan pendidikan, dan lingkungan. Sudah, itu. Oke. Terima kasih kesimpulan yang sudah kalian berikan anak-anak ya. Kita setelah kalian menjalani hampir 1 jam, hampir 2 jam pembelajaran ya, Bu Evin ingin memberikan kalian proses ya. Saya bagi kalian satu lembar pekerjaan dikerjakan selama 8 menit ya. Nanti kasih nama, nomor, dan kelas kemudian dikumpulkan ya. Masing-masing anak satu ya, jangan lupa nama kelas nomornya ya. Kerjakan prosesnya silakan. Ya. Mudah saja, ini hanya untuk mengecek sampai sejauh mana pemahaman kalian setelah penyajian materi hari ini. Itu hanya pilihan ganda langsung dikerjakan di situ anak-anak. Waktunya 8 menit ya. Nama lengkap. Sudah? Kurang 1. Ingat waktunya anak ya. 8 menit. Mudah sekali, hanya soal apa pilihan ganda ya, soalnya hanya 10. Enggak, hanya ini pekerjaan individu ya, hanya nama saja, nama saja. Dikerjakan, dipahami, itu mudah sekali. Jangan lupa nama kelas nomornya dicatatkan. Sangat mudah sekali di sana. Ya, bentar ya teman-teman yang lain biar selesai ya. 5 menit lagi memang mudah, tapi dari situ bisa diukur pemahaman kalian tentang materi ya. Sekali lagi jangan lupa nama, kelas, dan nomor kalian. Sudah selesai? Pinsa? Apa? Masuk? Sudah selesai? Ada kesulitan? Mudah kan? Bisa mengerjakan sendiri semua kan? Usahakan jangan turunan, jadi biar tahu ini loh pemahaman saya ya. Itu semua soal yang sudah saya jelaskan tadi di depan, sangat mudah sekali.
saya masih ada? Sudah? Oke. Pastikan tidak ada yang tertinggal anak-anak. Jadi nanti nilainya bisa masuk dalam catatan nilai kalian ya. Betul? Tidak ada yang tertinggal? Oke anak-anak, terima kasih ya untuk belajar kali ini. Sebelum kita akhiri ya anak-anak ya, saya ingin mendengarkan refleksi dari kalian. Apa itu refleksi? Refleksi adalah bagaimana perasaan kalian dengan adanya pembelajaran hari ini. Kalau kalian mengikuti pembelajaran selama 2 jam, apa perasaan kalian? Coba, tidak usah saya tunjuk siapa yang mau menyampaikan perasaannya. Silakan siapa? Oh iya, kalian silakan. Gimana? Pak, perasaan kamu setelah? Silakan. Kamu sampaikan perasaan kamu. Saya sedang mempelajari. Itu ya. Jadi itu sangat penting untuk kamu karena selama ini kamu mungkin belum tahu ini bukan yang sangat penting yang sudah dilakukan. Jadi dengan pelajaran hari ini kamu punya hikmah bisa meningkatkan kapabilitas seperti itu. Oke. Kasih aplaus untuk kalian anak-anak. Sebentar. Siapa yang mau menyampaikan? Bentar, siapa? Nih, biar suaramu terdengar keras. Gimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya menjadi lebih bisa bersyukur karena ternyata selama ini banyak sekali hikmah berupa rezeki yang sudah saya cari. Luar biasa. Apa untuk sama? Jadi betul sekali anak ya yang disampaikan oleh Safa ya, bahwa nikmat yang kita terima selama itu luar biasa ya. Rezeki yang kita terima itu luar biasa. Rezeki bukan hanya berupa uang ya, tapi rezeki itu kalian ada di IG yang kompak, teman-temannya itu saling menyayangi, saling bekerja sama, itu juga ada rezeki. Kalian bisa masuk lengkap sehat sampai hari ini, itu juga ada rezeki ya. Jadi seperti itu, betul sekali yang disampaikan oleh Safa ya. Kemudian anak-anak ada lagi mungkin yang menyampaikan persepsi refleksi lagi. Mungkin Habib silakan, apa perasaan kamu? Lengkapkan saja, ayo silakan. Kamu merasa senang juga apa saja? Senang ya, karena dapat pengalaman baru. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Bisa mungkin bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Luar biasa ya, senang ya. Penampilan kamu juga luar biasa. Ada lagi, satu lagi yang mau menyampaikan apresiasi. Coba Nafisa, apa? Gimana perasaan kamu? Jangan sambil tertawa. Gimana? Oke ya. Tapi penampilannya perlu diperbaiki. Terakhir ada lagi satu lagi apresiasi. Coba apa? Gimana perasaan kamu? Oke, terima kasih ya. Jadi anak-anak untuk apresiasi secara umum ya. Coba kalian sama-sama perhatikan saya. Kalau kalian merasa senang sekali, maka kasih tanda seperti ini. Kalau kalian biasa saja, kalian kasih tanda begini. Kalau kalian tidak suka, kasih tanda seperti ini. Ya, itu ya. Ingat ya, suka, tidak suka, biasa saja. Saya tanya, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah suka semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tugas kalian di minggu depan ya, kita kan hari ini sudah mempelajari tentang apa tadi? Memenuhi kebutuhan. Minggu depan kalian harus mempelajari tentang alat pemuas kebutuhan ya. Jadi supaya kalian punya referensi dan tidak kaget dengan pembelajaran seperti biasanya. Itu ya anak-anak ya, halaman 16 jangan lupa dibaca. Oke? Dan
tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk